Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai dengan saat ini kita sudah ada di audio mentoring kelas yang ketiga sampai dengan hari ini. Gimana kondisinya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman tetap ada di kondisi yang sehat walafiat, tetap ada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan tetap ada di dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, teman-teman, saya mau tanya dulu, riadohnya tetap dijalanin atau enggak? Masih dijalanin atau enggak? Setiap kali kita mengingat sebuah dosa, kita lakukan satu sholat taubat. Itu salah satu percepatan untuk kita bisa mengundang datangnya keajaiban rizki dan pertolongan Allah yang berlimpah ruah di dalam kehidupan kita, teman-teman. Di audio kelas mentoring yang ketiga ini, yang berjudul dengan sifat dunia atau dunia itu tidak lebih baik dibandingkan sebelah sayap nyamuk. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada saya, teman-teman. Dan bahkan saya pun pernah terjebak dengan kesoktahuan saya sendiri pada saat saya membaca kitab-kitab atau ayat-ayat Quran tentang dunia, dan saya menyimpulkan sendiri bahwa dunia itu artinya seolah-olah menjadi bukan sesuatu hal yang harus kita upayakan, bukan sesuatu hal yang harus kita kejar. Kalau seorang muslim itu nanti hanya di akhirat saja balasannya gitu. Sedangkan dunia itu bukan sesuatu yang berarti gitu. Tapi ternyata perspektif inilah yang menjadikan sebuah kesalahan di dalam pola pikir kita, di mana pada akhirnya kita hanya akan melihat dunia ini sebagai sebuah penderitaan. Pada akhirnya kita hanya akan melihat dunia ini menjadi sebuah worst case skenario atau skenario terburuk di dalam kehidupan kita. Yang lebih parahnya lagi, pada akhirnya kita seolah-olah membenarkan kalau kita ini memang sudah sepatutnya untuk mendapatkan semua penderitaan-penderitaan ini selama kita di dunia. Sebenarnya tidak seperti itu, teman-teman. Dan kenapa di pembahasan kali ini yang saya bahas tentang dunia, dan di mentoring kita ini pun yang sedang kita bahas adalah semua keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita yang berlaku selama atau untuk kita di dunia. Ini adalah pembelajaran atau ilmu yang kita gunakan pada saat kita di dunia, teman-teman. Bukan
nanti kita di surga, bukan nanti kalau kita sudah di akhirat, bukan. Mentoring ini adalah ilmu untuk menarik semua keajaiban-keajaiban dari rezekinya Allah yang sangat berlimpah ruah dan pertolongan Allah yang sangat besar selama kita ada di dunia. Maka mentoring kelas ini berjudul Badai Tsunami, Rezeki dan Pertolongan dari Allah, dan itu berlaku untuk kita pada saat kita ada di dunia. Ada beberapa ayat dari Quran yang mungkin saya simpulkan secara cepat saja tentang perspektif dunia, teman-teman. Yang pertama dari surat Al-Hadid ayat 20, surat ke-57 ayat 20, yang menyebutkan bahwa dunia itu hanyalah sebuah permainan dan senda gurau semata. Bahkan, teman-teman, di dalam surat Al-Hadid ini diterangkan dengan sangat gamblang bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, yang itu sangat relate dengan keadaan kita sekarang mungkin, teman-teman, dimana kita selalu ingin berlomba-lomba untuk memperlihatkan sesuatu yang di mata kita lebih baik daripada apa yang orang lain miliki gitu. Dan ternyata Allah sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi di dunia. Perhiasan dan saling bermegah-megah di antara kamu, serta berlomba-lomba di dalam kekayaan dan anak keturunan. Itu Allah tulis di dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini, teman-teman. Dimana Allah pun tahu kok kita akan dunia itu sifatnya ya seperti ini gitu. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan. Dunia ini seolah-olah seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan, yang indah, yang gemerlapan. Kemudian tanaman itu menjadi kuning, dan kamu lihat warna kuning itu, lalu ia menjadi hancur. Itulah dunia, teman-teman. Selain dari surat Al-Hadid, ada juga di surat Al-An'am yang sama. Surat Al-An'am ini memberitahu bahwa dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau. Di surat Ali Imran ayat 185 juga menjelaskan bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di surat Al-Kahfi juga dijelaskan di ayat 45 bahwa kehidupan dunia ini hanya sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuh suburlah tanaman-tanamannya di bumi. Kemudian tanaman itu akan menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Bahkan seperti di judul mentoring kita kali ini, teman-teman, di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2320, Nabi Muhammad itu bilang seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah dengan satu sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air darinya. Jika dunia ini berarti Allah tuh gak ridho untuk ngasih dunia ini setitik pun kepada orang kafir. Itu di dalam hadis Tirmizi nomor 2320, teman-teman.
Lalu coach, kenapa yang kita bahas ini adalah rezeki tentang dunia? Jadi gini teman-teman, ada satu hadis, masih dari hadis Tirmizi nomor 2322. Itu Nabi Muhammad bilang gini, dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang mendukungnya, orang alim yang berilmu dan orang yang belajar menuntut ilmu. Jadi teman-teman, dari hadis ini kita tahu bahwa dunia itu memang tidak baik, kecuali segala sesuatu yang kita lakukan dengan dasar dan tujuan hanya untuk Allah. Oke, pertanyaan saya sekarang, kalau kita bicara dunia, maka segala sesuatu yang ada dan terjadi dan yang kita lakukan di dunia ini adalah sifatnya dunia, dan semua itu memang hanya sementara, tidak akan kita bawa mati, tidak akan kekal selamanya. Semua itu hanya sementara. Rumah yang kita tinggali saat ini, kendaraan yang kita tinggali saat ini, anak yang kita miliki, pasangan yang kita miliki saat ini, semua adalah perhiasan dunia yang sifatnya hanya sementara. Yang kata Nabi di hadis tadi, bahwa semua itu adalah sebuah hal yang terlaknat apabila kita memiliki semua itu bukan bertujuan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teman-teman, kalau saya tanya nih ke teman-teman semua, sholat itu perkara dunia atau perkara akhirat? Coba saya pengen tahu, menurut teman-teman, sholat itu adalah perkara dunia atau perkara akhirat? Yang tahu jawabannya coba tulis di kolom komentar teman-teman. Iya, karena ternyata sholat itu adalah perkaranya dunia. Jadi meskipun itu adalah sholat teman-teman, kalau sholatnya bertujuan untuk dilihat orang, kalau sholatnya bertujuan untuk dipuji orang lain, kalau sholatnya bertujuan untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari orang lain, kalau sholatnya bukan karena Allah, kata Nabi, tinggalkan, gak usah sholat. Begitu pula hal yang lainnya teman-teman. Semua yang kita minta, kendaraan, kalau bukan bertujuan karena Allah, tinggalkan. Rumah yang megah, kalau bukan karena Allah, tinggalkan. Ladang yang berlimpah, ladang yang luas, hasil perkebunan yang berlimpah, kalau semua itu semata-mata hanya untuk kesenangan, tinggalkan. Anak yang lucu, kalau itu tidak membawa kita kepada Allah, tinggalkan teman-teman. Pasangan yang cantik, yang tampan, tapi tidak membawa kepada Allah, itu bukan perkara yang Allah ridhoi.
bukan sifat dunia yang Allah ridhoi. Maka pertanyaannya adalah, setiap hal yang ada di dunia ini Allah memperbolehkan kita untuk menikmati segala sesuatu dan meminta apapun selama kita ada di dunia ini, teman-teman. Kita adalah makhluk surga, seperti yang sudah saya jelaskan di audio mentoring yang kedua, bahwa kita ini adalah makhluk surga. Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita butuhkan, itu sebetulnya bisa kita dapatkan tanpa kita harus bersusah payah, tanpa kita harus berlelah-lelah, tanpa kita harus berkeringat. Syaratnya satu, keajaiban-keajaiban itu bisa muncul di dalam kehidupan kita, teman-teman, selama di dunia ini. Syaratnya kita mulai fokus kepada dosa-dosa kita. Maka semua dunia dan seisinya Allah bilang di dalam Quran akan Allah wariskan kepada kita. Kita mau apapun di dunia ini, Allah hadirkan untuk kita, teman-teman. Kita mau mobil Pajero, Fortuner, Ferrari, rumah yang mewah, harta yang berlimpah, akan Allah berikan kepada kita, teman-teman. Karena Allah bilang bahwa dunia ini hanya akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Dan itulah yang sedang kita perdalam di kelas mentoring ini, teman-teman. Jadi orang yang meyakini semua kebesaran-kebesarannya Allah, orang yang meyakini semua janji-janjinya Allah, teman-teman, orang yang meyakini semua clue-clue atau ayat dari Allah sebagai clue hidupnya, maka hidupnya akan selalu dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang akan terjadi di dalam hidupnya tanpa harus bersusah payah sedikit pun. Dan itu berlaku bukan hanya untuk seorang nabi, bukan hanya untuk seorang alim ulama, tetapi untuk kita, teman-teman. Untuk kita semua umatnya Rasul, semua umatnya Allah, maka hukum itu berlaku. Lalu kemudian, pernah nggak teman-teman bertanya ke dalam diri teman-teman, katanya rizki kita di dunia ini sudah tertakar, seolah-olah seperti yang kita tidak mungkin untuk mendapatkan rizki yang sangat-sangat banyak, yang unlimited dari Allah, karena Allah sudah menakar rizki kita selama kita ada di dunia. Itu pertanyaan yang pertama di dalam hidup saya. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau memang rizki itu sudah tertakar,
Kenapa banyak sekali orang-orang yang di luar Islam yang diberi keberlimpahan dunia, hidupnya kaya raya, hidupnya penuh dengan kemegahan, hidupnya penuh dengan kekayaan, kemasyhuran. Apa benar seolah-olah dunia ini adalah sebuah hukuman bagi kita yang umat muslim? Dan mereka itu diberi kemewahan karena hanya di dunia. Pertanyaan saya yang ketiga, kenapa Allah menentukan seseorang itu seperti yang ya terserah Allah aja gitu. Tiba-tiba Allah pengen si A jadi kaya raya, dikasih kaya raya. Tiba-tiba Allah pengen si B kaya raya, dikasih kaya raya. Sementara yang lain tidak seperti itu. Kenapa Allah melakukan itu? Apa itu adalah satu bentuk bukti bahwa Allah itu maha adil dengan rahmatan lil alamin? Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi satu hal yang mendasari saya untuk mempelajari ilmu ini, teman-teman. Kalau kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, katanya rizki kita ini sudah ditakar oleh Allah. Rizki kita ini tidak bisa melebihi apa yang ada di dalam takarannya Allah. Ternyata, teman-teman, setelah saya memahami sifat dunia yang tadi saya jelaskan di awal, saya mengerti satu hal, bahwa rizki yang ditakar itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di dalam Qur'annya apa? Maka akan aku berikan keberlimpahan untuk rizkimu dan akan aku cukupkan. Kata Allah gitu, teman-teman. Hanya ada dua versi orang di mata Allah yang kalau kita sangkut pautkan ke dalam masalah rizki atau kekayaan atau dunia. Yang satu berlimpah, yang satu lagi cukup. Jadi sebenarnya seharusnya kalau kita tidak melakukan dosa-dosa yang teramat besar, Allah itu tidak pernah membuat kita miskin, teman-teman. Karena bagi Allah itu hanya ada dua. Takdirnya Allah untuk kita itu hanya ada dua, teman-teman. Yang pertama keberlimpahan, yang kedua adalah Allah beri kecukupan di dalam kehidupan kita. Tidak pernah ada kekurangan. Dan itu adalah jaminan yang Allah kasih kepada kita selama kita ada di dunia. Lalu saya tidak hanya sekedar puas sampai dengan menemukan jawaban itu, teman-teman. Saya kembali mencari apa maksud dari cukup dan berlimpah ini.
Sampai akhirnya teman-teman, saya menemukan sebuah kesimpulan dari beberapa sumber ilmu yang saya pelajari, bahwa ternyata keberlimpahan dan kecukupan ini bukan seperti dua hal yang dikotomi. Nih kamu saya beri yang berlimpah, kamu yang cukup, kamu yang berlimpah, kamu yang cukup. Nggak gitu. Lalu gimana coach kalau nggak gitu? Gini teman-teman, yang Allah maksudkan dengan takaran rizki kita itu adalah kecukupan itu sendiri, teman-teman. Contoh, misalkan ya, saya punya baju 2. Karena dengan baju 2 itu cukup untuk saya. Yang satu saya pakai, yang satu dicuci. Besoknya saya pakai yang satu lagi, yang satu dicuci. Nah, tapi saya punya keinginan untuk menambah baju. Misalkan supaya saya nggak nyuci tiap hari. Akhirnya saya punya baju dari 2 bertambah jadi 3, jadi 4, jadi 5. 5 baju itu Allah kasih masih dalam bentuk kecukupan untuk diri saya, teman-teman. Karena dengan 5 baju itu saya bisa mencuci mungkin hanya seminggu sekali. Hari ini saya pakai baju yang merah, besok saya pakai baju yang putih, besok saya pakai baju yang hijau, besok saya pakai baju yang hitam. Setelah 4 baju habis saya cuci, dan begitu seterusnya. Apakah saya atau apakah manusia ini puas dengan seperti itu? Tidak, teman-teman. Dan Allah sudah tahu itu. Lalu saya ingin punya baju 10. Allah kasih apa yang saya inginkan. Nah, sekarang kita masuk dari kecukupan tadi, kita masuk ke keberlimpahan. Pada saat saya punya baju 10, ternyata yang saya pakai rutin itu hanya 6 atau mungkin hanya 7. Yang 3 lagi itu saya tidak pakai, tapi saya punya sebagai cadangan kalau ada yang sobek, kalau ada yang, tapi tidak saya pakai. Maka di keberlimpahan ini berlakulah hukum hisab dari Allah, teman-teman. Artinya kita boleh meminta, berikhtiar sebanyak-banyaknya, tapi di luar apa yang kita gunakan, di luar apa yang kita makan, di luar apa yang kita butuhkan, dan di luar apa yang menjadi cukup untuk kita, itulah yang akan dihisab oleh Allah kepada diri kita, teman-teman. Begitu pula dengan kendaraan, begitu pula dengan rumah. Teman-teman mau punya rumah 100 boleh, bisa. Teman-teman mau punya mobil 10 bisa. Dan dengan izin Allah akan sangat dengan mudah, bisa sangat dengan mudah untuk mewujudkan atau memperlihatkan keajaibannya di hadapan teman-teman semua. Tapi dari 100 rumah tadi, yang teman-teman pakai itu berapa? Anggaplah hanya 2 atau mungkin 1.
maka 99 lagi rumah teman-teman itu ada hisabnya. Dari 10 mobil yang teman-teman miliki, yang teman-teman gunakan itu berapa? 1 coach atau 2 atau 3? Maka yang 7 lagi itu ada hisabnya, teman-teman. Dan hisab itu dimulai dari untuk apa barang itu ada. Ya, sebagai dasar dari ketakutan saya, coach. Kalau nanti saya nggak punya uang, mobilnya atau rumahnya tinggal saya jual. Nah, seringkali dosa-dosa, hal-hal seperti itu yang kita tidak sadari, teman-teman. Sehingga akhirnya kita berdosa karena kita tidak yakin terhadap datangnya pertolongan atau rizki dari Allah yang sangat besar. Sekarang gimana rizki dan pertolongan Allah itu akan datang kalau kita sendiri nggak yakin di dalam hidup kita? Kita menumpuk makanan, padahal mungkin tetangga kita ada yang kelaparan. Kita menumpuk-numpuk baju, pakaian, tas yang kita tidak gunakan. Padahal mungkin keluarga kita masih ada yang membutuhkan barang tersebut. Yang dosa-dosa seperti itu udah mulai harus kita niatkan untuk kita tinggalkan, teman-teman. Kalau kita mau dapat rizki yang berlimpah, keajaiban rizki yang berlimpah dari Allah, dan pertolongan yang sangat besar dari Allah. Karena hal-hal tersebut jugalah yang akan menghambat rizki kita, teman-teman. Hal-hal seperti itulah yang akan membatasi atau menjadikan pertolongan Allah itu jauh dari dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kembali ke sifat dunia. Pada saat teman-teman mulai sedang atau mulai melakukan riyadhah, sholat taubat, mengurangi dosa, kita kurangi dosa. Dan pada saat satu persatu apa yang teman-teman inginkan mulai Allah berikan. Karena apapun yang teman-teman inginkan itu 100% saya jamin itu bisa dan akan terwujud, teman-teman. Dan saya sudah membuktikan itu. Bahkan saya membuktikan itu dan saya mempelajari hukum kekekalan energi secara sains. Setiap keinginan kita, setiap apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah energi, yang mana energi itu bisa kita rubah tetapi tidak bisa kita hilangkan, teman-teman. Setiap kali kita berdoa, getaran frekuensi doa kita itu menjadi sebuah energi yang menyebar di alam semesta ini dan akan menarik segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam doa kita, teman-teman. Maka teman-teman, berhati-hati di dalam berpikir,
Karena pikiran kita itu adalah energi yang akan kembali kepada kita. Berhati-hati di dalam berucap. Karena ucapan itu adalah energi yang akan kembali ke dalam hidup kita. Berhati-hati dalam bersikap. Karena sikap kita adalah energi yang akan kembali ke diri kita, teman-teman. Bicara keinginan, bicara dunia. Kalau mungkin teman-teman ada yang sudah tahu yang namanya law of attraction atau hukum tarik-menarik. Kalau teman-teman tanya ke saya adalah salah satu mungkin orang yang tidak percaya dengan yang namanya law of attraction. Karena di dalam teori Maslow tersebut, Maslow bilang bahwa kesuksesan teori itu berdasar pada saat kita menganggap diri kita ini adalah Tuhan. Dan banyak sekali kejadian, teman-teman. Nggak usah kejadian terdekat aja lah. Pada saat tahun 2000 kita mengalami COVID, mana praktisi-praktisi LOA bisa dengan law of attraction kita menghindari COVID? Nggak bisa. Maka yang saya yakini adalah law of reaction atau LOR. Kenapa jadi law of reaction atau hukum dari sebuah reaksi? Karena teman-teman, di dalam ilmu neuroscience kita ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya korteks di dalam otak kita. Apa sih fungsi korteks itu? Saya mungkin jelaskan secara cepat lagi, karena kalau saya jelaskan mendalam panjang banget dan saya harus jelasin detail banget gitu. Intinya gini, teman-teman. Dari mulai kita kecil sampai dengan kita dewasa, hidup kita ini tergantung dari memori apa yang kita simpan di dalam korteks kita. Hal itu seperti misalkan kalau teman-teman ngelihat ada atlet bulu tangkis yang sebagai seorang atlet, dia berlatih mungkin setiap hari selama 8 jam. Yang sebetulnya latihannya dia itu adalah untuk menanamkan memori-memori di dalam korteksnya, teman-teman. Sehingga pada saat dia bertanding, dia udah tahu tuh, oh kalau bolanya ke kanan saya harus mukul dengan cara ini. Kalau bolanya ke kiri saya harus begini. Kalau bolanya atas saya harus begini. Kalau saya terkena smash saya harus melakukan ini. Dan lain sebagainya. Semua itu sudah tersimpan di dalam memorinya dia berkat latihan yang berulang-ulang yang dia lakukan, teman-teman. Sekarang kembali ke kehidupan kita secara realita, teman-teman. Setiap hari pada saat teman-teman mau menuju ke satu tempat, entah itu ke kantor, entah itu ke rumah atau kemanapun gitu ya. Dan teman-teman menentukan, teman-teman mau pergi nih.
teman-teman menentukan dengan otak logika teman-teman, saya mau ke kantor. Kalau ke kantor jam segini saya harus lewat sini karena lewat sini macet. Itu kita masih masuk otak logika. Oke, saya mau lewat sini, nanti ke sini, nanti ke sini, nanti ke sini, selesai. Tapi begitu teman-teman ambil kunci motor, teman-teman ambil kunci mobil, teman-teman ambil jaket, teman-teman pakai sepatu, dan teman-teman jalan mengendarai mobil tersebut atau motor tersebut, semua itu teman-teman lakukan dengan autopilot, sadar nggak sadar. Lagi nyupir tiba-tiba aja ngesen kanan, ngesen kiri gitu. Malah bisa sambil nelpon, malah bisa sambil dandan mungkin di mobil gitu. Semua kita lakukan dengan autopilot. Tiba-tiba ada yang ngerem ngedadak, kita bisa refleks ngerem ngedadak. Semua itu kita lakukan dengan autopilot. Yang seringkali tidak kita sadari, teman-teman, bahwa yang berlaku di dunia ini adalah hukum dari reaksi apapun yang akan kita lakukan terhadap kejadian apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Maksudnya gimana, coach? Oke. Jadi gini, teman-teman. Tiba-tiba nih teman-teman lagi di jalan tadi ya, mau ke kantor. Tiba-tiba ada yang nyerempet mobil teman-teman. Kejadiannya pasti akan terjadi. Orang nyerempetnya ya sudah terjadi. Maka yang harus diperhatikan adalah apa reaksi yang akan teman-teman keluarkan atau reaksi yang akan teman-teman lakukan terhadap kejadian tersebut. Teman-teman bisa marah-marah, teman-teman bisa maki-maki orang itu, teman-teman bisa memaafkan orang itu, teman-teman bisa sabar terhadap kejadian itu, atau reaksi apapun yang teman-teman bisa pilih di dalam sikap teman-teman sendiri pada saat teman-teman bereaksi terhadap kejadian tersebut, teman-teman. Dan yang namanya hukum dari sebuah reaksi, saya tanya sama teman-teman semua. Kalau teman-teman bereaksi marah-marah, teman-teman ngamuk-ngamuk, reaksi tersebut bisa jadi risky nggak buat teman-teman? Yang ada malah jadi berantem. Yang ada mungkin jadi gontok-gontokan, tonjok-tonjokan, ribut, nyusahin orang di jalan, bikin macet. Betul? Apa betul? Betul. Kalau reaksi yang dipilih kita sadar bahwa kejadian itu pada hakikatnya sudah terjadi dan tidak bisa kita ulang, dan kita turun dari kendaraan kita tanya baik-baik dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang baik, kira-kira apa yang bakalan terjadi? Masih ada dua kemungkinan, coach. Iya. Bisa jadi yang pertama adalah orang itu pun akan menjadi baik dengan kita, mengakui kesalahannya dan mengganti apa yang menjadi kerugian kita. Atau yang kedua,
orang itu akan tetap ngotot. Kita bahas lagi satu-satu ya. Kalau yang terjadi adalah yang pertama, maka reaksi kitalah terhadap kejadian itu yang menarik rizki untuk kita. Tapi kalau kejadiannya yang kedua gimana coach? Kalau sampai kejadiannya yang kedua teman-teman, orang itu sejatinya dia tidak paham apa yang kita maksudkan. Dia merasa benar, misalkan gitu ya, orangnya ngotot, orangnya dia merasa dia tidak bersalah, padahal menurut kita dia salah gitu. Yang kita lakukan teman-teman hanya sekedar mengingatkan orang tersebut. Kita tidak bisa menyuruh orang itu, kita tidak bisa memaksa orang itu, dan kita tidak bisa apalagi membuat sesuatu yang anarkis terhadap orang tersebut. Kok gitu coach? Enak banget orang itu, gak tanggung jawab, gak ganti, gak ini, gak itu, kan gitu ya. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan ini teman-teman, saya mau nanya lagi nih sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi umroh, tiba-tiba teman-teman lagi jalan, tiba-tiba dari belakang ada yang ngedorong teman-teman dan sampai teman-teman jatuh. Ternyata pada saat teman-teman lihat, yang ngedorong itu gak sengaja dan dia adalah imam besar Masjid Nabawi. Orang yang sangat dikagumi, seorang alim yang sangat teman-teman kagumi, yang bahkan teman-teman umroh itu untuk menjadi makmumnya dia. Kira-kira teman-teman bakal marah gak? Ya enggak lah coach. Tapi kan ini yang tadi nabrak saya, yang nyerempet mobil saya bukan imam masjid, makanya saya marah. Ya. Cuman kalau yang nyenggol teman-teman itu imam masjid aja teman-teman gak marah, gimana kalau ternyata semua kejadian di dalam hidup teman-teman ini adalah karena Allah, adalah atas seizin Allah. Mungkin melalui orang yang ngeselin di mata kita, mungkin melalui orang yang seolah-olah ngotot di depan kita, udah kita salah. Tapi kita lupa kalau semua kejadian itu sejatinya adalah karena Allah. Mobil kita keserempet karena Allah. Karena atas izin Allah juga mobil kita keserempet. Anak kita tiba-tiba tidak naik kelas karena Allah. Hidup kita tiba-tiba terpuruk karena Allah. Kita ditipu orang karena Allah.
masih kita mau marah-marah dan tidak memaafkan orang itu. Justru reaksi kita yang ngotot, teman-teman. Kalau kita terjebak dengan emosi kita, itulah yang akan membuat rizki kita menjadi tertahan. Itulah yang akan membuat keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita tidak pernah kita temui di dalam hidup kita, teman-teman. Karena Allah bisa aja enggak membuat kejadian mobil kita keserempet, tapi mobil kita hilang. Tapi kita tabrakan. Tapi kita kecelakaan. Sekarang kalau diantara 4 pilihan itu, teman-teman mau milih yang mana? Yang pertama, pilihan pertama nih, mobil teman-teman keserempet sama orang yang ngeselin dan gak mau minta maaf. Yang kedua, mobil teman-teman hilang. Yang ketiga, mobil teman-teman tabrakan. Atau yang keempat, mobil teman-teman kecelakaan. Mungkin teman-teman, dari setiap kejadian yang kita rasa gak enak, di situ selalu ada pertolongannya Allah untuk kita. Di situ selalu ada rizkinya Allah untuk kita, teman-teman. Dimana di mentoring kelas selanjutnya kita akan mulai membahas dan masuk ke dalam teori yang namanya Law of Reaction. Hukum dari apapun reaksi kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Teman-teman, kalau kita ingin mengundang keajaiban demi keajaiban, pertolongannya Allah, rizki yang sangat berlimpah, atau apapun yang kita inginkan di dalam hidup kita, teman-teman, berhentilah menyangkut pautkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dengan orang lain. Karena sejatinya orang lain, siapapun itu, tidak sama sekali punya daya dan upaya untuk membuat hidup kita menjadi terpuruk bahkan hancur, teman-teman. Orang lain itu hanya sebuah tools, hanya sebuah alat dari Allah untuk kita. Mulailah di dalam setiap kejadian yang ada di dalam hidup kita, teman-teman, kita langsung korelasikan kepada Allah. Kita langsung adukan kepada Allah. Kita langsung sambungkan kepada Allah. Bahkan, teman-teman, sahabat Nabi dan orang-orang terdahulu yang Allah cintai, sampai dengan perkara sendal putus pun dia adukan kepada Allah.
maka di dalam hatinya tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Karena memang dunia ini sudah tidak penting. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah tidak menjadi sesuatu untuk dirinya, teman-teman. Kemarin saya sekilas membahas masalah hutang. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, teman-teman, pada hakikatnya adalah amanah dari Allah untuk kita. Baik itu amanah harta, amanah anak, amanah pasangan, amanah rumah, amanah hutang. Dan itu bukti bahwa kita ini adalah orang yang dipercaya. Kita ini adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah di dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Yang terakhir, teman-teman, untuk mentoring kita yang ketiga, yang berjudul Sifat Dunia, dan dunia tidak lebih berarti dari sekedar sayap nyamuk. Ini saya bahas sekilas, di mana nanti kita akan lebih perdalam di mentoring kita yang selanjutnya, karena ini perlu pembahasan khusus sebetulnya. Ternyata, teman-teman, di dalam mencari rizki dan mendapatkan rizki yang mengikut sertakan pertolongan Allah di dalamnya itu ternyata ada cara dan ada polanya, teman-teman. Kita ini dari dulu selalu diajarkan dan mengajarkan kembali ke anak-anak kita untuk membuat jaring. Di dalam ilmu, sebenarnya ini adalah ilmu kupu-kupu, teman-teman. Rizki itu adalah, anggaplah seekor kupu-kupu. Dari dulu yang diajarkan oleh kepada kita dan selalu kita ajarkan lagi ke anak-anak kita adalah bagaimana caranya untuk menggunakan jaring untuk menangkap kupu-kupu. Bagaimana caranya menggunakan jaring untuk mencari harta, mencari kehidupan yang layak, mencari rizki yang Allah berikan di dunia ini. Mulai tuh kita belajar satu jaring, kita dapat satu kupu-kupu, kita masukin kandang. Dapat satu jaring, 2 kupu-kupu, kita masukin kandang. Kita mulai ahli tuh main kita mulai ahli, tadinya 1 jaring, sekarang kita pakai 2 jaring. Dapat 4 kupu-kupu, masukin kandang. Semakin lama kita bisa pakai 5 jaring, kita dapat 10 kupu-kupu, kita masukin kandang. Kita simpan kupu-kupu itu. Kita dapat lagi, kita ahli lagi, kita bisa pakai 10 jaring. Kita dapat sehari, sebulan, kita bisa dapat 100 kupu-kupu, kita masukin kandang, kita simpan. Sampai akhirnya terkumpullah ada 100.000 kupu-kupu di dalam kandang kita. Pada saat kita ingin mengambil 3 kupu-kupu, pertanyaan saya, pada saat kita membuka pintu untuk mengambil 3 kupu-kupu dan kita buka pintu kandang itu,
kandang kupu-kupu kita, teman-teman. Kira-kira apa yang kita rasakan? Apa yang teman-teman rasakan pada saat teman-teman membuka pintu kandang kupu-kupu itu dan teman-teman ingin mengambil hanya tiga ekor kupu-kupu? Ketakutan, takut kupu-kupunya kabur, takut yang lain kupu-kupunya lepas, takut kupu-kupunya mati. Bahkan mungkin takut kandangnya diambil sama orang lain. Setiap malam kita liatin kandang itu. Setiap jam kita perhatiin kandang itu. Takut ada yang buka pintu kandangnya, nanti kupu-kupu saya kabur. Itu yang selalu diajarkan kepada kita, dan itu juga yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita, teman-teman. Yang ternyata, teman-teman, yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu tidak seperti itu. Lalu seperti apa, coach? Yang harus kita lakukan adalah membangun taman, teman-teman. Nikmatilah proses membangun taman itu. Kita nanam bunga, kita nikmati bunganya. Lama-lama bunganya berkembang, keindahan dari tamannya kita dapat. Kupu-kupu akan hadir. Mulai dari 1 kupu-kupu, 2 kupu-kupu hadir, 3 kupu-kupu hadir, sampai ratusan ribu bahkan jutaan kupu-kupu akan hadir di taman kita. Itulah yang dilakukan para sahabat, teman-teman. Dan orang yang yakin terhadap kebenaran dan janjinya Allah, orang yang yakin terhadap semua keajaiban yang bisa Allah berikan di dalam hidupnya, teman-teman, setiba malam datang, kupu-kupu itu pergi. Tapi hal itu tidak membuat orang-orang ini merasa khawatir. Kenapa? Karena dia yakin besok pagi Allah akan kembali menghadirkan semua kupu-kupu itu ke tamannya. Itulah bedanya orang yang harus bersusah payah, orang yang harus berlelah-lelah, orang yang harus banting tulang mengejar kupu-kupu dengan dengan jaringnya, dengan orang yang duduk diam, nggak ngapa-ngapain, nggak perlu berbuat apapun, hanya menikmati tamannya. Tapi Allah hadirkan keajaiban kupu-kupu yang tidak pernah berhenti kepada tamannya. Dan sejatinya, teman-teman, itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup teman-teman semua. Pada saat teman-teman sudah menata taman teman-teman, sudah menanam bunga di taman teman-teman, menanam keindahan di taman kehidupan teman-teman sendiri, kupu-kupu yang gak perlu teman-teman kejar,
akan serta-merta berbondong-bondong menuju taman teman-teman seperti badai. Bahkan mungkin pada saat kupu-kupu itu sudah terlalu banyak, teman-teman sudah gak bisa lagi melihat keindahan kupu-kupu itu. Dan di titik itulah teman-teman akan berdoa kepada Allah seperti halnya doa para sahabat, seperti halnya doa Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, sudah ya Allah, ini sudah terlalu banyak. Cukup ya Allah, ini sudah terlalu banyak. Lalu teman-teman berikan kupu-kupu itu ke taman orang lain. Tapi ternyata yang datang lebih banyak. Sehingga itulah ujian yang sebenar-benarnya ujian di dunia, teman-teman. Ujian kecukupan bisa selesai hanya dengan bersabar. Tetapi ujian keberlimpahan ada hisab yang terhitung di dalamnya, teman-teman. Tetapi itu adalah sifat dunia, teman-teman, yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita tahan. Kupu-kupu itu akan datang pada saat taman kita sudah indah. Itulah sifat dunia yang nilainya tidak lebih besar dibandingkan sebelah sayap nyamuk. Sekian dulu mungkin mentoring ketiga kita kali ini, teman-teman. Kita akan terus perdalam lagi ilmu untuk meraih badai tsunami, rejeki dan pertolongan Allah yang berlimpah ruah di dalam hidup kita. Terus sebarkan kebaikan, teman-teman, kepada siapapun, kepada yang teman-teman kenal, kepada yang teman-teman gak kenal. Sebarkan terus kebaikan-kebaikan dan ilmu ini. Sebarkan terus video ini supaya semakin banyak orang yang mendapatkan keberlimpahan, badai-badai tsunami, rejeki, dan pertolongan dari Allah di dalam kehidupannya. Sekian dulu mentoring saya yang ketiga, teman-teman, yang berjudul dunia ini tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.